Halo teman-teman semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Glory Nicola Kubure, NIM 2019008261 dari kelas 6 A7 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya, yaitu usaha kacang mete. Profil dan sejarah usaha kacang mete. Nama usaha kacang mete di bidang makanan. Pemilik saya sendiri Elizabeth Glory dan ibu saya Ibu Abdonsia beralamat di Jalan Kimeng Buleng nomor 3 Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Latar belakang terbentuknya usaha ini yaitu pada tahun 2018 ayah saya bekerja di PT Sinergi Sinar Mentari Jakarta dan perusahaan ini membeli hasil bumi dari para petani atau pengepul untuk selanjutnya diekspor ke Pulau Jawa, lebih tepatnya di Surabaya. Para petani dan supplier akan mendatangi kantor dan menjual jambu mente yang akan dihargai dengan 1 kg Rp18.000. Kandungan air dalam jambu mente sekitar 14% atau 15%, oleh karena itu perlu dijemur di lapangan luas agar kadar air dalam jambu mente berkurang hingga menjadi 9%. Untuk mengetahui kualitas biji jambu mete, maka dibuat sampel dengan cara membelah jambu mete, kemudian dijemur, lalu dipisahkan dengan kulitnya, lalu dijemur kembali, kemudian dikirim ke kantor pusat yang ada di Jakarta agar dapat mengetahui kualitas dari kacang mete yang diperoleh. Oleh karena itu, terdapat banyak sekali sisa kacang mete yang sudah dibelah atau digunting namun tidak tahu mau dijadikan apa. Lalu ibu dan ayah berinisiatif bahwa sisa kacang mete yang dijadikan sampel akan diberikan kepada ibu untuk dibuat usaha. Untungnya, proses pengelolaan cukup mudah sehingga dapat diolah sendiri di rumah. Usaha kacang mete ini masih tergolong usaha rumahan yang masih bertahan sampai saat ini. Kacang mete dapat dikonsumsi utuh, bisa juga dipanggang, digoreng, namun secara umum kacang mete diolah dengan cara digoreng lalu ditaburi sedikit garam yang mempunyai rasa yang sangat gurih. Kacang mete tidak hanya enak dimakan sebagai cemilan, tetapi juga aman dikonsumsi karena mengandung lemak tak jenuh tunggal. Kacang mete juga kaya akan zat besi, fosfor, selenium, magnesium. Selain itu, kacang mete juga merupakan sumber antioksidan dan protein. Pada manajemen sumber daya manusia, usaha kacang mete ini masih tergolong usaha rumahan dan tidak membutuhkan banyak karyawan karena usaha yang masih tergolong kecil. Oleh karena itu, untuk mengelola produk kacang mete hanya dilakukan oleh ibu dan saya sendiri. Penghasilan yang didapat dari usaha kacang mete ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan semua proses bisa dilakukan hanya berdua saja, sehingga sampai saat ini belum berniat untuk menambah jumlah karyawan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kacang mete yaitu yang pertama ada timbangan, yang kedua ada gunting mete atau kacip mete, yang ketiga ada sarung tangan, dan yang keempat ada obeng yang digunakan untuk mencungkil kacang mete dari kulit luarnya. Selanjutnya manajemen produksi. Proses pengolahan jambu mete gelondongan hingga menjadi produk kacang mete yang siap dipasarkan. Proses pengolahan terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama memisahkan buah dari tangkainya, yang kedua pengeringan atau penjemuran. Penjemuran dilakukan agar getah yang terdapat dalam biji jambu mete bisa berkurang. Penjemuran bisa dilakukan selama 3-5 hari. Yang ketiga, pembelahan kulit mete. Yang keempat, melepaskan biji mete dari kulitnya atau pencungkilan. Pada proses ini cukup mudah dilakukan, yaitu menggunakan alat yang bernama cungkil. Biji mete dicungkil dari bawah sehingga tidak mudah patah. Yang kelima, melepaskan kulit ari dari biji jambu mete. Cara ini dapat dilakukan ketika kacang mete telah dijemur selama 3-5 hari. 6. Penjemuran dan pengeringan kacang mete. Proses penjemuran ini bertujuan untuk mengurangi kadar air pada jambu mete, sehingga jambu mete akan lebih awet dan tidak mudah rusak. Yang ketujuh, pengemasan produk kacang mete. Tujuan pengemasan ini untuk melindungi kacang mete dari serangan serangga, serta dapat menarik konsumen untuk dapat membeli produk kacang mete. Pada manajemen pemasaran, kacang mete akan dipromosikan di beberapa akun media sosial saya, seperti di Instagram, lalu di WhatsApp. Segmen pasar kacang mete yaitu segmen lokasi, penjualan sekitar Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, segmen harga. Kacang mete dijual dengan berat 500 gram dengan harga Rp50.000. Harga yang ramah di kantong dengan produk yang berkualitas serta banyak manfaat. Yang ketiga yaitu segmen demografi.
Sangat cocok untuk semua gender dan konsumen dari anak-anak hingga dewasa. Target pasar kacang mete yaitu dapat dinikmati konsumen dari anak-anak hingga dewasa, sangat cocok untuk menemani kesibukan saat mengerjakan tugas sekolah ataupun pekerjaan kantoran. Yang berikutnya yaitu positioning pasar kacang mete. Yang pertama, manfaat produk. Produk kacang mete yang dijual mengandung banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti menjaga kesehatan tulang. Yang kedua yaitu kualitas produk. Produk dijual merupakan produk kacang mete pilihan yang memiliki kualitas terbaik sehingga sangat terjamin kelezatan dan manfaat bagi kesehatan tubuh. Yang berikutnya yaitu manajemen keuangan. Modal awal yang digunakan yaitu dari dana pribadi sebesar Rp200.000. Dana yang dikeluarkan digunakan untuk membeli beberapa alat dan membeli kemasan atau bungkusan plastik untuk kacang mete itu sendiri. Usaha kacang mete dalam 1 bulan mendapatkan keuntungan dengan rata-rata Rp300.000. Biaya yang dikeluarkan per 3 bulan yaitu meliputi biaya pemeliharaan gunting atau kacip mete dengan membeli oli, harganya Rp45.000, biaya membeli sarung tangan plastik Rp20.000, biaya membeli peralatan gunting atau obeng Rp20.000, biaya membeli plastik kemasan Rp21.000, serta jika ada pesanan akan terdapat biaya operasional COD sebesar Rp10.000. Sekian penjelasan saya mengenai usaha kacang mete. Saya harap video ini dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Salam.